Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kasus perselingkuhan oknum jaksa di Hotel Bandar Lampung berakhir damai. Oknum jaksa di Kejari Pesawaran Lampung yang digerebek selingkuh di hotel dengan seorang pengacara akhirnya berdamai dengan suaminya. Keduanya saling berpelukan, menangis dan saling memaafkan. Sang suami yang juga berprofesi sebagai jaksa di Kejari Kolaka, Sulawesi Tenggara sempat menggerebek istrinya yang menghabiskan malam tahun baru di sebuah kamar hotel di Bandar Lampung bersama dengan pengacara yang diduga selingkuhannya. Setelah dilakukan mediasi oleh Kejati Lampung, oknum jaksa selingkuh berinisial MN akhirnya memutuskan berdamai dengan suaminya jaksa inisial VB. Meski telah berdamai, Kejaksaan Tinggi Lampung tetap akan melanjutkan pemeriksaan terhadap oknum jaksa wanita inisial MN yang diduga berselingkuh dengan seorang pengacara. Diketahui suami oknum jaksa MN adalah VB yang merupakan jaksa dengan jabatan Kasidatun di Kejari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ahmad Patoni mengatakan dua jaksa atau pasangan suami istri yang merupakan terlapor dan pelapor ini akan diperiksa. Dan hasil pemeriksaan nanti pihak pengawasan yang akan menyampaikannya. Ahmad Patoni mengatakan terkait sanksi semua itu ada pada bidang pengawasan. Ahmad Patoni menambahkan, sanksi ringannya bagi jaksa melanggar kode etik yakni penundaan gaji berkala dan teguran lisan. Ia mengatakan artinya terjadi kesepakatan perdamaian dengan isinya mereka saling memaafkan dan akan kembali melanjutkan bahtera rumah tangga. Dan pihak pelapor pun menyampaikan dilanjutkan pencabutan pengaduan laporan di Mapolresta Bandar Lampung. Kasih Penkum Kejati Lampung Imade Agus Putra Adiana juga membenarkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat diselesaikan dengan baik-baik. Made mengatakan berdasarkan pasal 75 KUHP itu delik aduan dan selama kurang dari 3 bulan bisa mencabut laporan dengan syarat adanya perdamaian. Gudang sabut kelapa di Lamsel terbakar 26 jam, api belum bisa dipadamkan. Gudang sabut kelapa milik PT Wongsol Nature Indonesia di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung sudah pernah terbakar. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 10 September 2022 lalu, sekira pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Gudang yang bergerak di bidang usaha sabut kelapa itu diketahui milik warga Korea Selatan. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, sumber api diduga berasal dari percikan api pengelasan. Api kemudian dengan cepat membesar karena terdapat banyak tumpukan sabut kelapa yang mudah terbakar. Kejadian serupa juga pernah dialami PT Wongsol Nature Indonesia pada Jumat 12 Maret 2021. Dan pada tanggal 3 bulan Januari 2023 peristiwa kebakaran ini pun terjadi kembali. Sudah sekitar 26 jam petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar gudang sabut kelapa di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada Selasa 3 Januari 2023. Namun si jago merah yang melalap gudang milik PT Wongsol Nature Indonesia itu belum juga padam. Gudang yang berisi sabut kelapa terbakar pada Senin 2 Januari 2023 sekitar pukul 1:55 waktu Indonesia Barat. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan masih berusaha menjinakkan api. Kabid Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapati laporan kebakaran dari pihak pabrik pada Senin sekitar pukul 1:55 waktu Indonesia Barat. Kemudian petugas tiba di lokasi 10 menit. Ada 4 armada damkar yang diterjunkan untuk memadamkan api. Ruli menjelaskan 12 petugas damkarmat juga dikerahkan untuk memadamkan api, namun sampai saat ini api belum bisa dipadamkan. Pihaknya masih mencari tahu penyebab kebakaran dan Ruli menjelaskan
Ketinggian tumpukan sabut kelapa bisa mencapai 6 meter sehingga api sulit dipadamkan. Petugas saat ini masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi api menjalar ke bangunan lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran di gudang serabut kelapa tersebut dan masalah kerugian pihaknya masih mendata detail kerugian yang diterima. Berita selanjutnya, petugas KSKP Bakauheni bantu biaya penyeberangan 2 orang tunawicara. Petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung bantu penggunaan jasa tunawicara menyeberang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung pada 2 Januari 2023. 2 orang yang memiliki keterbatasan berbicara atau tunawicara bernama Ratih Murad, berusia 26 tahun, warga Jorong Kampung Sudut Desa Baringin, Kecamatan Limau Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, serta rekannya Novita Nurjana, berusia 26 tahun, warga Dusun 7A, Desa Karanganyar, Kecamatan Baringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keduanya ingin menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menuju Jakarta. Namun sesampai di Pelabuhan Bakauheni, keduanya terlihat kebingungan lantaran mereka tidak memiliki uang untuk menyeberang. Lalu melihat kedua calon pengguna jasa tersebut kebingungan, petugas dari KSKP Bakauheni mencoba membantu. Awalnya petugas KSKP Bakauheni tidak menyadari bahwa kedua orang tersebut tunawicara. Hingga akhirnya keduanya memberikan gerakan berupa bahasa isyarat yang menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berbicara atau tunawicara. Kemudian petugas KSKP Bakauheni mengajak kedua orang tersebut ke kantor. Dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, petugas menceritakan kejadian itu ke Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika. Dengan kelembutan hatinya, Rido mengajak kedua orang tersebut ke ruangannya dan menyediakan makan serta memberikan ruang untuk beristirahat. Setelah selesai makan dan beristirahat, barulah kedua orang tersebut menjelaskan yang terjadi. Dan ternyata kedua orang itu tidak bisa menyeberang lantaran tidak memiliki biaya. Maka dari itu pihak KSKP Bakauheni pun akhirnya membantu keduanya untuk bisa menyeberang dan menaiki kapal untuk ke Pulau Jawa. Berita selanjutnya, harga Pertamax dan Dexlite di SPBU Mesuji sudah turun. Telah terjadi perubahan harga bahan bakar minyak non subsidi di SPBU Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Selasa 3 Januari 2023. Perubahan harga tersebut menyesuaikan dari keputusan terbaru PT Pertamina yang melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM nomor 245 KMG 01 MM 2022 sebagai perubahan atas Kepmen nomor 62K 12 MEM 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Pantauan dari Tribun Lampung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, pengisian BBM jenis Pertamax dan Dexlite di SPBU Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Rayang, Mesuji ditutup sementara. Hal itu dikarenakan pihak SPBU Brabasan Mesuji sedang melakukan penyesuaian perubahan harga BBM. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, harga untuk BBM jenis Pertamax dan Dexlite di SPBU Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji sudah berubah. Untuk Pertamax sendiri harganya turun menjadi Rp13.050 per liter, sedangkan untuk Dexlite harganya menjadi Rp16.500 per liter. Sehingga para pengendara dapat melakukan pengisian BBM jenis Pertamax ataupun Dexlite kembali di SPBU Brabasan Mesuji dengan harga terbaru. Pengawas SPBU Brabasan Mesuji, Adi, menjelaskan bahwa perubahan harga itu terjadi pada hari ini, Selasa 3 Januari 2023, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut proses penyesuaian perubahan harga BBM membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lamanya. Selanjutnya, Adi menyebutkan harga Pertamax sendiri mengalami perubahan
dan harganya turun menjadi Rp13.050 per liter dari harga sebelumnya Rp14.200 per liter. Kemudian untuk BBM jenis Dexlite harganya turun di angka Rp16.500 dari sebelumnya Rp18.650 per liternya. Peringati HAB Kementerian Agama 21 ASN Kemenak Lampura dapat penghargaan. Sebanyak 21 aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kementerian Agama Lampung Utara Lampung mendapatkan penghargaan Satya Lencana pada Selasa 3 Januari 2023. Rinciannya 4 ASN mendapat penghargaan Satya Lencana untuk masa kerja 30 tahun, kemudian ASN dengan pengabdian 20 tahun ada 5 orang PNS juga mendapat penghargaan Satya Lencana, serta dengan masa pengabdian 10 tahun ada 12 orang. Kepala Kementerian Agama Lampung Utara Lampung, Totong Sunardi mengatakan, pemberian penghargaan Satya Lencana ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HAB Kementerian Agama. Menariknya, semua pegawai yang mengikuti peringatan HAB Kementerian Agama pada hari ini mengenakan baju adat dari seluruh Indonesia. Menurut Totong Sunardi, ini berarti di bawah lingkup Kementerian Agama berasal dari beragam suku, agama, adat, dan istiadat. Namun tetap harus satu padu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Totong Sunardi mengatakan Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya dan menjaga Pancasila, konstitusi, serta negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Kementerian Agama terus berbenah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk itulah, Totong mengatakan jadikanlah agama sebagai inspirasi. Jadikanlah agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Sementara itu, Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan pada HAB ke-77 dirinya berharap kepada ASN Kementerian Agama dapat memperbaiki pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Diskon 30 hingga 70% produk tertentu di Royal Surf MBK Lampung. Royal Surf Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung menghadirkan promo menarik di bulan Januari 2023. Kepala Toko Royal Surf Mall Bumi Kedaton, Evi, mengatakan promo ini berlaku hingga 31 Januari 2023. Promonya diantaranya adalah diskon 70% produk tertentu Chimpanzee. Setelah diberikan diskon 70%, harganya menjadi mulai Rp105.000. Selain itu ada diskon 30% plus mendapatkan gratis drawstring bag untuk semua produk Chimpanzee. Selanjutnya ada gratis handbag untuk pembelian Justimatic Insight atau Speederbilt minimal Rp999.000. Promo berikutnya adalah pembelanjaan Novir minimal Rp688.000 akan mendapatkan gratis waist bag. Ada juga produk tertentu Novir yang mendapatkan diskon 50%, kemudian ada diskon 30% produk tertentu Volcom, diskon 30 hingga 50% produk tertentu Billabong dan Ripco, serta diskon 50% produk tertentu Vans. Terakhir ada gratis toiletry bag untuk pembelanjaan Ripco minimal Rp2.499.000. Royal Surf Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual fashion berkualitas, di mana fashionnya adalah untuk pria dan juga wanita mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Fashion itu diantaranya ada kaos, kemeja, hoodie, jaket, dress, blouse, jeans, chino, jogger, dan celana pendek. Ada juga sepatu dan sandal. Kemudian ada aksesoris seperti topi, ikat pinggang, tas, kacamata, jam tangan, kaos kaki, dan tumbler. Jika ingin membeli produk-produk ini dan mendapatkan diskonnya, langsung saja datang ke Royal Surf Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Royal Surf Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam, mengikuti jam buka dan tutup dari Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video.
Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.